saya akan membahas tentang pengertian operating system. Secara umum, pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis operating system. Yang pertama adalah disk operating system, atau disebut juga DOS, merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelolaan perangkat penyimpan sekunder dan informasinya. Salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk operating system dipakai pada media penyimpan disk, baik disket maupun hard disk. Adapun keluarga DOS yang pertama adalah Microsoft DOS atau disebut MS-DOS. Yang kedua adalah IBM PC-DOS, yaitu International Business Machine Personal Computer Disk Operating System. Yang ketiga adalah Novell dan keempat Caldera. Yang terakhir adalah FreeDOS. Selanjutnya saya akan membahas tentang Unix. Unix yaitu sistem operasi tua yang tidak menggunakan desktop, memperakasai munculnya Linux OS, Macintosh, dan Solaris. Unix banyak digunakan baik untuk server, menunjuk bahwa Unix lebih dikembang sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada sistem operasi untuk komputer personal. Adapun kelebihan Unix yaitu portabilitas, multi-user, multitasking, dan sistem file hierarkikal. Kekurangannya yaitu visualisasi tidak menarik dan memori yang digunakan besar. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur perangkat keras dan lunak Unix. Struktur perangkat keras Unix Anda bisa melihat di gambar sebelah kiri, sedangkan untuk gambar sebelah kanan yaitu struktur perangkat lunak Unix. Selanjutnya saya akan membahas tentang Microsoft Windows. Microsoft Windows atau disebut Windows pada awalnya hanyalah add-on dari MS-DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Secara konsep, sebenarnya Windows lebih banyak ditujukan bagi komputer personal. Windows versi awal telah menunjukkan beberapa fungsi yang umum dijumpai dalam sistem operasi, antara lain: pertama, memiliki tipe file executable tersendiri. Yang kedua, memiliki driver perangkat keras sendiri. Dan kelemahannya, Windows juga tidak mendukung konsep multitasking dan multi-user. Yang kedua, virusnya bermiliar-miliar jenisnya, serta harga yang lumayan mahal. Selanjutnya saya akan menampilkan perkembangan Microsoft Windows. Ini adalah Microsoft Windows Family Tree. Anda dapat melihatnya di gambar. Selanjutnya yang keempat adalah Apple Macintosh. Apple Macintosh merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD atau Berkeley Software Distribution. Oleh karena itu, kekuatan dalam multitasking, multi-user, networking yang ada pada Unix juga dimiliki oleh Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi berbasis GUI. Sistem operasi perkembangan dari Unix buatan Apple Incorporated, perusahaan pembuat produk Initial E. Mac OS X dikenal sangat stabil, tidak gampang crash dan menawan, user interface yang mudah, harga relatif murah, dan dijual terbatas. Selanjutnya adalah GNU Linux. GNU Linux yaitu sistem operasi yang didasarkan pada open source atau bebas milik. Sistem operasi ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds dan berkembang sedemikian besarnya sehingga hampir bisa melampaui jumlah pengguna Windows di dunia. Linux memiliki beberapa kelebihan setara dengan Unix, antara lain yang pertama, multi-thread, multi-user,
multiprocessing, keempat manajemen memori yang bagus, kelima sekuritas, keenam file system stabil, 7 ketersediaan source code, dan 8 tersedia dalam versi live CD. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang Solaris. Solaris, OpenSolaris diturunkan dari Unix System 5 rilis 4 kode base dengan perubahan signifikan yang dibuat oleh Sun karena membeli hak untuk kode tersebut pada tahun 1994. Ini adalah satu-satunya open source turunan System 5 yang tersedia. Sun telah mengumumkan bahwa versi Solaris dari sistem operasi komersial akan didasarkan pada teknologi dari OpenSolaris Project. Dan yang terakhir adalah BSD, Berkeley Software Distribution. OS berlambang setan bertongkat seperti lambang MU, OS ini jarang digunakan karena dukungan yang tidak begitu besar, susah mendapatkan software dan driver. Jadi, informasinya kurang lengkap. Sistem freeware yang populer di BSD Berkeley Software Distribution yaitu FreeBSD, NetBSD, dan OpenBSD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.